Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Salam jumpa bersama saya Usman Kansong. Sudah menjadi tradisi setiap peringatan Hari Ulang Tahun May Day Indonesia 19 Januari, kami menyelenggarakan apa yang biasa kami sebut kuliah umum. Kuliah umum itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah, karena kuliah umum ini diberikan oleh para pengambil kebijakan di pemerintahan. Yang kedua, supaya masyarakat bisa juga memberikan masukan, saran, kritik, atau challenge, juga diskusi terhadap kebijakan tersebut. Kuliah umum May Day Indonesia kali ini akan menampilkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim. Kenapa Mas Nadiem Makarim? Pertama, berdasarkan survei yang kami lakukan di akhir 2019, Mas Menteri Nadiem Makarim merupakan satu dari 5 menteri terbaik. Yang kedua, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan sektor pendidikan dan kebudayaan merupakan sektor yang paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, dan kita ingin tahu bagaimana dunia pendidikan dan kebudayaan menjawab tantangan di tengah pandemi, karena sektor pendidikan dan kebudayaan juga menjadi bagian yang paling terdampak pandemi COVID-19. Dan inilah kita undang ke hadapan kita semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Makarim. Apa kabar Mas Menteri? Apa kabar Ya, Mas Usman? Terima kasih sudah hadir di kuliah umum ulang tahun May Day Indonesia yang kebetulan temanya tahun ini Reka Cipta Indonesia. Jadi kita ingin mengangkat persoalan ataupun bagaimana mendorong kreativitas dan inovasi, dan kami pikir sektor pendidikan dan kebudayaan itu menjadi ranahnya mendorong kreativitas dan inovasi. Itu juga yang akan saya tanyakan nanti, Mas. Nah, untuk pertanyaan pertama, secara garis besar, apa capaian dari Kemendikbud di tahun 2020, tentu saja di tengah berbagai tantangan, terutama COVID-19. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Usman. Sekali lagi terima kasih sudah menghadirkan saya ke sini. Suatu kehormatan buat saya. Dari sisi pencapaian tentunya ini tahun yang paling menantang ya bagi Indonesia, apalagi di dunia pendidikan, di mana wabah pandemi ini memaksa kita untuk harus melakukan beberapa hal dengan cara yang berbeda, dan ekspektasi kita dalam perubahan juga harus kita adaptasi, harus kita ubah sedikit, modifikasi. Tapi beberapa capaian yang mungkin bisa kita bicarakan hari ini adalah bahwa beberapa inisiatif Merdeka Belajar yang tadinya sudah direncanakan, tapi ternyata masih jalan juga gitu, walaupun dengan pandemi. Kita masih on track untuk merubah ujian nasional menjadi asesmen nasional, di mana kita menggunakan standar global dan juga tidak lagi menghakimi murid, tapi mengakses sekolah sekarang, dan untuk benar-benar melakukan pemetaan sekolah. Jadi itu merupakan suatu hal yang fundamental ya, yang perubahan yang masih akan terjadi tahun depan. Kedua, ada berbagai macam program dengan transformasi guru, yaitu guru penggerak, di mana kepemimpinan guru-guru masa depan kita akan lebih terjamin dan lebih selektif kita memilih calon-calon kepala sekolah, pengawas, dan instruktur LPTK atau gurunya guru kita ke depannya. Kita telah melakukan perubahan yang belum pernah terjadi di perguruan tinggi dengan adanya program Kampus Merdeka, di mana 3 semester boleh di luar prodi, sehingga kita percaya bahwa diversifikasi daripada pengalaman si mahasiswa itu menjadi suatu hal yang maha penting di dalam dunia revolusi 4.0 ini, di mana kita harus mencicipi berbagai macam ilmu di dalam dan di luar kampus, Mas Usman.
dan juga berbagai macam program lainnya. Tapi karena pandemi, kita harus benar-benar mengalihkan resource, mengalihkan sumber daya untuk bisa menangani krisis di saat ini. Dan disitulah kita langsung menyadari pertama situasi krisis ekonomi di dalam sektor pendidikan kita. Makanya dengan bantuan subsidi upah kita bantu jutaan guru kita yang non PNS untuk bisa masih menjaga kesejahteraan mereka di masa yang sulit ini. Kita mendengar keluhan mengenai biaya kuota belajar karena PJJ itu besar sekali. Jadi kita mengerahkan anggaran cukup besar untuk membantu 35 juta siswa, guru, dan dosen untuk kuota belajar. Sehingga mereka bisa melakukan video call secara gratis dan berbagai macam aktivitas. Kami juga meluncurkan kurikulum darurat karena kita mendengar keluhan dari banyak orang tua maupun guru-guru. Bagaimana kita bisa menyederhanakan kurikulum di masa yang sulit ini. Dan ada berbagai macam transformasi dana BOS yang kita berikan sekolah, memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk menggunakannya untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi ini ada berbagai macam gerakan-gerakan yang kita lakukan, termasuk merubah rumah sakit pendidikan kita menjadi penanganan COVID. Jadi berbagai macam emergency measure ya yang harus kita lakukan secara cepat untuk bisa menanggulangi masalah pandemi ini. Salah satu capaian saya kira juga kreativitas dan inovasi dari para guru itu, ataupun mahasiswa ataupun siswa itu juga banyak terjadi ya Mas? Betul, itu tapi bukan capaian saya, itu capaian para guru-guru. Capaian para guru, tapi kan Kemendikbud mendorong itu atau memfasilitasi kan seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan kedua, berdasarkan pengalaman di 2020, apa prioritas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia di 2021? Di 2021 kita harus mengakselerasi ini semua program Merdeka Belajar yang telah kita canangkan di 2020. Jadi 2020 itu siap-siap, fondasinya dulu. Baru 2021 kita harus mulai mengakselerasi programnya. Jadinya program prioritas pertama adalah dengan adanya pandemi ini kita mengetahui bahwa kemampuan sekolah itu mengakses internet, kemampuan sekolah untuk bisa mengakses bukan saja pengetahuan, tapi mengakses pakar-pakar, mengakses pelatihan, dan lain-lain yang bisa dilakukan secara online itu menjadi luar biasa pentingnya. Jadi digitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas kita di tahun 2021. Ini adalah dalam upaya pemerataan, jadi kita bekerja sama dengan Kominfo pun untuk bisa memastikan akses internet ada, tapi juga bahwa mereka punya alat TIK-nya. Dari kementerian kita harus memastikan mereka punya alat untuk bisa mengakses ini. Kedua adalah kampus merdeka, masih terus kita akselerasi bagaimana caranya kita mentransformasi anggaran kita untuk perguruan tinggi untuk mendorong perguruan tinggi untuk mengirim anak-anak keluar kampus, belajar di luar kampus, mengirim dosen-dosen belajar di luar kampus, mengirim praktisi dari industri mengajar di dalam kampus gitu. Bagaimana kita membuat pengajaran di dalam mata kuliah itu semuanya lebih berfokus kepada project based learning, di mana anak-anak itu harus menghasilkan karya secara kelompok dan tim. Itu semua hal-hal yang kita terus dorong dengan transformasi anggaran pun, bukan hanya kebijakan, tapi dengan anggaran juga. Dan ketiga adalah tentunya asesmen nasional, di mana ada survei, ada AKM, asesmen kompetensi minimum, numerasi literasi, bukan hanya itu, survei karakter untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila anak-anak kita, dan juga survei lingkungan sekolah untuk mengerti proses pembelajaran. Jadinya pemetaan holistik ini menjadi salah satu program prioritas untuk 2021. Lalu tentunya vokasi, pendidikan vokasi, di mana kita akan mengakselerasi konsep SMK yang benar-benar menjadi pusat keunggulan ya ke depannya, dan juga untuk sekolah namanya sekolah penggerak, di mana mereka akan menjadi ujung tombak perubahan sekolah-sekolah penggerak ini yang akan mulai melakukan perubahan dari sisi proses pembelajaran, kurikulum, dan lain-lain. Jadi ini grup sekolah penggerak namanya. Dan tentunya akselerasi guru penggerak. Ini yang menurut saya yang salah satu yang paling kunci. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan merekrut guru-guru penggerak dari manapun di Indonesia yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi, dan mereka lah yang akan menjadi kepala sekolah, pengawas, dan instruktur guru masa depan Indonesia. Itu beberapa area. Di dalam bidang budaya tentunya dengan COVID, kita masih harus melihat situasi, apakah kita bisa melakukan event-event
Tetapi salah satu hal yang kita tekankan di bidang budaya adalah sebenarnya transformasi melalui platform-platform digital ya. Kita baru saja melakukan Pekan Budaya Nasional 100% online, itu luar biasa. Ternyata banyak sekali resepsi positif yang kita dapatkan, dan itu akan menjadi inovasi yang kita lakukan di situ. Dan itu di luar dari yang harus kita lanjutkan untuk pandemi ya Mas Usman. Ada berbagai macam hal yang harus kita lanjutkan, tetapi insya Allah dengan adanya vaksin, sekolah akan mulai melakukan tatap muka di daerah-daerah yang lebih aman mungkin, dan insya Allah kita bisa kembali ke ritme yang lebih normal. Menarik sekali, Mas Nadiem. Kelihatannya diskusi kita akan panjang nih. Saya akan mengajukan banyak pertanyaan ke Mas Nadiem. Nah, untuk itu silakan Mas, kita bisa duduk lebih santai. Didukung oleh Oke, tadi diskusi soal Mas Nadiem sempat di awal mengatakan atas pertanyaan saya tadi soal kreativitas dan inovasi begitu. Banyak guru yang sukses dalam melaksanakan PJJ misalnya. Nah, ini bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merawat dan mendorong inovasi kreativitas untuk ya terus ditanamkan ke dalam diri peserta didik begitu Mas? Pertama, kita belum pernah melihat jumlah guru dan orang tua yang satu bereksperimentasi dengan teknologi sedalam ini, dan kedua kita belum pernah melihat mereka harus menemukan teknik-teknik dan jurus-jurus baru, dan ketiga kita belum pernah melihat contoh-contoh ketangguhan ya yang ada di masyarakat, sampai guru-guru yang datang ke setiap sekolah untuk mengajar satu persatu di rumah-rumah anak mereka yang mereka takut ketinggalan. Jadinya kita melihat inovasi mental di guru-guru kita dan di orang tua kita. Kita melihat perubahan paradigma. Untuk pertama kalinya orang tua mulai menyadari bahwa mereka itu adalah pendidik utama anak-anak kita, dan mereka tidak bisa meng-outsource ini hanya kepada sekolah saja. Dan kedua adalah adaptasi terhadap mencoba toolkit baru, baik teknologi atau non-teknologi. Jadi pemerintah ini memfasilitasi ini dengan memberikan berbagai macam pelatihan atau modul-modul biar mereka lebih nyaman menggunakan teknologi, dan kita memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak menyekat-nyekat mereka. Kita tidak memaksakan lagi harus kurikulum tuntas. Kita membuat kurikulum darurat, jadi kita ringkas itu kurikulum dan fokus kepada yang esensial saja. Kita membuat standar kelulusan itu tidak perlu menyelesaikan semua jenis kurikulum, tapi mereka boleh lebih selektif. Tapi yang terpenting adalah untuk kita memberikan mereka semangat dan dukungan bahwa pemerintah itu akan bukan hanya mentoleransi, kita akan mendukung proses eksperimentasi mereka. Itu yang terpenting. Sebelum ini semuanya itu mungkin merasa takut kalau mereka melarang suatu aturan. Tapi sekarang sudah jelas dari Kemendikbud paradigmanya berubah. Kita bukan hanya mentoleransi inovasi, eksperimentasi. Bahkan kalau eksperimentasinya kadang-kadang tidak berhasil, itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah mereka terus mencoba berinovasi di masa pandemi ini dan akan didukung oleh pemerintah pusat. Prioritas di 2021 salah satunya itu soal penganggaran juga, anggaran pendidikan kita. Itu kan cukup besar. Bagaimana Mas Menteri, Mas Nadiem itu memastikan bahwa penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan outputnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Seperti apa Mas? Ya, pertama masyarakat harus jelas dulu. Anggaran pendidikan ini kita selalu bicarakan itu sebenarnya kemana sih? Ya, dari anggaran pendidikan yang sekitar sedikit di atas 500 triliun itu, hanya 15% yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu harus dimengerti. Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Hanya 15% dari anggaran pendidikan kita dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti sisanya kemana? Sisanya yang paling besar itu langsung transfer ke daerah. Karena sekolah-sekolah di Indonesia ini juga banyak yang mungkin masih belum mengerti bahwa sekolah-sekolah itu adalah bagian dari pemerintah daerah. Itu adalah makanya anggaran terbesar kita ditransfer langsung ke transfer daerah, gitu ya. Jadinya untuk SMA dan SMK itu di tingkat provinsi, untuk SD, SMP, ya itu di tingkat kabupaten, ya atau kota. Nah,
Jadinya hanya 15%, sekitar 80 triliun yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berarti tugasnya adalah bukan hanya mengoptimalkan yang 15% ini di bawah kementerian saya. Kalau itu bisa kita lakukan secara cepat gitu. Bagaimana kita semua program-program ini didanai dengan yang 15% tadi. Tapi juga tantangan kita adalah bagaimana memastikan bahwa uang terbesar itu yang ditransfer ke daerah maupun ditransfer ke kementerian-kementerian lainnya itu punya keselarasan strategi dan juga punya hasil yang sama dengan tujuan yang sama. Jadinya tantangan terbesar di Kemendikbud ini adalah untuk memastikan anggaran pemerintah secara total itu bagaimana kita bisa pastikan benar-benar digunakan untuk sekolah-sekolah kita. Iya. Beberapa strategi yang telah kita lakukan membuktikan arah ini Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu bukan hanya bicara aja, kita melakukan langkah gitu untuk melakukan. Untuk pertama kalinya itu dana BOS itu yang tadinya lewat transfer daerah kita transfer sekarang langsung ke sekolah. Jadinya kita mengetahui bahwa uang itu langsung diterima sekolah tepat waktu. Pertanyaan lain, ini salah satu pelajaran yang kita dapat tadi Mas Menteri sebenarnya sudah menyinggung ya di 2020 pandemi COVID itu kita jadi tahu bahwa ada persoalan tidak meratanya digitalisasi ya baik terutama dalam hal ini kita bicara soal sekolah gitu Mas. Nah ini apa yang akan dilakukan kementerian untuk memeratakan dan tentu saja meningkatkan kualitas digitalisasi sekolah? Ya, jadi ada yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang di kementerian lainnya. Dari sisi jaringan dan konektivitas itu adalah di bawah beberapa kementerian lainnya, Menkominfo dan tentunya PUPR dan lain-lain. Jadi kami berkoordinasi dengan mereka setiap hari, tapi alhamdulillah karena situasi pandemi ini benar-benar membuka seberapa besar gapnya antara yang punya internet dan tidak punya internet. Jadi pemerintah ini akan melakukan akselerasi yang belum pernah terjadi di sejarah. Dalam waktu, insya Allah dalam waktu 3-5 tahun, kita akan menutup berbagai macam blind spot kita Mas Usman, di berbagai macam daerah kita. Dan Kemendikbud sangat senang mendengar ini dan bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus kita pastikan adalah usernya bisa mengakses, ya kan? Usernya bisa mengakses. Mereka punya laptop apa enggak, ya kan? Mereka punya wifi router apa tidak? Mereka punya media tool seperti proyektor apa tidak? Gitu. Jadi mereka punya kemampuan apa tidak untuk bisa mengenal software dan mengerti itu. Jadi tugas kita di situ. Kita jemput bolanya pas koneksinya udah ada dan koneksinya udah ada, baru cara penggunaannya itu yang kita bantu sekolah-sekolah untuk melakukannya. Nah, di luar itu kita juga membangun tim teknologi di bawahnya Kemendikbud. Kita membangun tim teknologi di bawahnya Kemendikbud dengan jagoan-jagoan engineer, jagoan-jagoan product designer. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bukan banyak orang mengira teknologi itu semacam kayak mau menggantikan guru. Guru itu tidak pernah akan mungkin digantikan. Jadinya tugas utamanya teknologi adalah untuk membantu kepala sekolah dan guru untuk bisa fokus kepada yang terpenting dalam pembelajaran. Jadinya bagaimana kita bisa menciptakan toolkit bagi kepala sekolah dan juga para guru-guru untuk bisa belajar lebih cepat, untuk bisa mengurus sekolahnya dengan cara yang lebih efisien, dan untuk bisa mengetahui level atau tingkat perkembangan anaknya secara lebih akurat. Itu adalah semua toolkit yang hanya bisa dilakukan oleh teknologi. Sehingga teknologi itu menjadi pendamping guru. Dia menjadi pendamping kepala sekolah dan pendamping guru. Nah itu yang tim kita di Kemendikbud, dan dengan background saya sebelum menjadi teknologi, itu adalah fokus kita. Didukung oleh tadi dalam penjelasan Mas Nadiem di awal soal kampus merdeka ya. Cuma kalau saya perhatikan itu biasanya yang menjadi ukuran adalah rankingan kampus di level internasional. Nah, ini seperti apa ya kira-kira Kemendikbud mendorong kampus-kampus ya dalam konsep kampus merdeka tentu saja supaya perguruan tinggi kita itu ya katakanlah ada di papan atas dalam perankingan kampus-kampus internasional. Seperti apa Mas kira-kira
yang akan dilakukan Kemendikbud? Ya, pertama bisa cek di rekor saya selama setahun ini. Ya. Apakah saya pernah mention ranking dunia di universitas? Belum pernah. Tidak pernah. Saya nggak pernah. Bukan berarti itu bukan suatu pencapaian yang baik. Saya akan sangat bangga kalau universitas-universitas kita naik ranking dunia dan dikenali dunia. Tapi buat saya yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan perubahan itu. Karena yang terpenting itu sebenarnya bukan dia dapat angka berapa di posisi dunia. Yang terpenting adalah anak-anak kita pada saat lulus atau keluar, dia bisa nggak merdeka mencari nafkah. Dia bisa nggak merdeka meluncurkan mimpi dia. Dia bisa nggak merdeka untuk bisa merealisasi passion dia atau talenta dia, gitu loh. Dia siap nggak menjadi orang produktif dan berkarakter di dalam ekonomi Indonesia? Itu adalah yang terpenting buat saya, gitu yang terpenting. Dan saya selalu mengingatkan perguruan tinggi bahwa jangan lupa kenapa Anda berdiri. Anda berdiri untuk mentransformasi negara kita melalui manusia-manusia yang keluar dari institusi ini. Ya, tadi juga salah satu program prioritas adalah revitalisasi pendidikan vokasi. Ya, data beberapa tahun lalu itu selalu menunjukkan bahwa pengangguran terbanyak yang ya termasuk banyak lah begitu itu datang dari SMK begitu. Nah, bagaimana Mas Menteri itu merevitalisasi sekolah vokasi, terutama di level sekolah menengah atau SMK itu supaya bisa bekerja lebih cepat, begitu Mas? Ya, ini memang tantangan yang sangat besar. Sudah bertahun-tahun karena adanya ujian nasional, SMK itu persepsinya adalah tidak sebaik SMA. Itu memang persepsi masyarakat yang harus kita benarkan. Dan itu tanggung jawabnya pemerintah, baik daerah maupun pusat untuk memastikan untuk merubah persepsi ini, gitu. Dengan meningkatkan kualitas SMK kita dan juga politeknik kita. Gitu. Jadi kita ada beberapa intervensi yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menemukan model SMK pusat keunggulan, di mana kita akan memastikan bahwa SMK seperti apa sih yang menjadi panutan. Itu adalah SMK yang kurikulumnya, pengajarnya, dan juga kemitraannya itu semuanya mulai dan berakhir di industri. Jadi strategi kita seperti apa? Yang pertama adalah, satu, kita harus pastikan kurikulum SMK lebih fleksibel. Nggak bisa kita suruh ini adalah spesialisasi di dalam bidang vokasi, tapi sekarang beban kerjaannya sama aja kayak anak SMA. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Makanya itu yang pertama, kita harus pastikan bahwa balance atau rasio dari itu adalah make sense gitu. Kedua, kita jangan melihat hanya satu dimensi aja. SMK itu gagal kalau anak itu lulus dari SMK nggak dapat kerjaan. Jangan. Ada dua alternatif kesuksesan. Alternatif satu adalah dia langsung dapat kerjaan, ya kan? Alternatif kedua adalah dia masuk ke dalam politeknik atau perguruan tinggi untuk melanjutkan edukasinya. Ya, dua-duanya itu bisa dibilang suatu kesuksesan. Jadi kita harus memastikan bahwa SMK itu ada kesambungan, ada continuity atau nyambung dengan politeknik dan perguruan tinggi vokasi kita. Sehingga ini menjadi suatu dimanapun di negara-negara maju itu semuanya nyambung, Mas Usman. Jadinya dari yang mereka belajar apa di SMK, itu mereka bisa mendapatkan kredit untuk melanjutkan di D2, D3, bahkan D4 ataupun S1 mereka. Tadi assessment nasional itu tahun ini akan dilaksanakan, Mas? Ya, tahun ini. Ya. Mungkin dari sisi kita harus lihat kesiapan karena COVID ya, situasi COVID terus dinamis, tapi sudah jelas tahun ini. Mas Menteri, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nama saya Nurul Mahbubah, guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengabdi sebagai guru selama 12 tahun, mengajar mata pelajaran sosiologi. Pada saat ini, saya juga mendapat tugas sebagai pendamping guru penggerak.
banyak persoalan yang muncul yang kita hadapi, saya pribadi sebagai guru, orang tua, ataupun siswa sebelum dikeluarkannya kebijakan kurikulum darurat. Guru hanya berfokus pada penyelesaian penuntasan kurikulum, sehingga pada kondisi tersebut siswa akan merasa terbebani. Mereka disodorkan dengan berbagai tugas. Tentu mereka mengalami kejenuhan, mereka mengalami kebosanan. Walaupun PJJ, walaupun pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap menyelesaikan kompetensi apa yang harus mereka capai. Nah, hal ini menjadi sebuah permasalahan. Begitu juga untuk orang tua. Orang tua tidak semuanya bisa mendampingi anak belajar di rumah. Apabila ditanya dampak positif yang saya rasakan sebagai guru ketika dikeluarkan kebijakan kurikulum darurat, yang pertama saya merasa dengan kebijakan tersebut saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ketika saya hanya mengajarkan kompetensi dasar atau kompetensi esensial yang harus saya sampaikan kepada siswa, tentu ini mempermudah. Ini membuat saya tidak begitu terbebani. Begitu juga kepada siswa saya. Mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas. Mereka bebas memberikan apa yang mereka punya, berkarya, memberikan apa yang mereka miliki ketika di masa sekarang. Nah, dengan kondisi tersebut tergambar jelas bahwa ketika kurikulum darurat dikeluarkan, ini memberikan sebuah manfaat besar baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Video tadi itu menunjukkan tentang peran guru, kira-kira seperti itu Mas Nadiem. Nah, apa program pemerintah Kemendikbud untuk para guru, baik secara kuantitatif misalnya rekrutmen, tadi guru penggerak, tetapi juga secara kualitatif, apakah kepangkatan, kesejahteraan, kemudian juga kompetensinya ditingkatkan. Silakan Mas. Ya, ini adalah dari semua inisiatif kita di Kemendikbud, nggak ada yang lebih penting daripada apa yang berdampak kepada guru. Iya. Peningkatan kapasitas guru adalah yang terpenting dari seluruh formula pendidikan ini. Jadinya kenapa kita fokus sama guru penggerak dulu, karena kepemimpinan sekolah itu adalah ya si kepala timnya, ya kan? Iya. Kepala tim manusianya itu di masing-masing sekolah kita, kepala sekolah, pengawas, gurunya guru, itu pertama harus kita pastikan kualitasnya terbaik. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah regenerasi guru. Ini gimana ini? Yang keluar dari program-program PPG kita yang menjadi guru, itu harus kita pastikan punya kualitas yang terjaga. Jadi kita melakukan beberapa hal. Yang pertama kita lakukan untuk pertama kalinya dana BOS, itu kita relaksasi. Kita memberikan diskresi kepada kepala sekolah untuk menentukan kalau mau digunakan untuk bayar honor, guru honorer, tergantung diskresinya kepala sekolah mana yang performanya baik, silahkan. Itu bisa digunakan. Di masa pandemi kita lakukan itu, dan kita akan evaluasi pada setelah pandemi apa yang akan terjadi. Tapi itu merupakan satu inisiatif kesejahteraan kita yang salah satu yang terpenting. Kedua, kita telah melihat dan mendengar berapa banyaknya guru-guru honorer di Indonesia yang punya penghasilan sangat kecil. Penghasilan bahkan sampai dengan Rp200.000, Rp300.000 per bulan. Ya. Jauh di bawah UMR. Jadi untuk tahun ini yang akan kita lakukan adalah untuk pertama kalinya kita akan melakukan tes untuk semua guru honorer. Jadinya kita akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes. Ini sebelumnya nggak ada Mas Usman. Sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ya, jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Ya. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K yang gajinya itu setara dengan PNS hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000 ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000 ya 200.000 yang menjadi P3K. Tapi
Guru-guru honorer ini walaupun gagal pertama kali, mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Di tahun ini, tahun depan, ya kan? Kita akan memberikan kesempatan karena tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini merupakan satu inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara sejahteraannya dengan PNS. Didukung oleh Saya Andi Malewa, saya pendiri Institut Musik Jalanan. Dari tahun 2017, IMJ bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, kita mengkurasi musisi-musisi jalanan Jabodetabek. Aku ingin nyanyikan lagu. Sebelum ada pandemi, musisi-musisi jalanan itu kan bisa main di berbagai tempat, ruang-ruang publik, mall, area-area wisata, bahkan di stasiun MRT Jakarta gitu. Tapi sejak ada pandemi, praktis semua tempat ini ditutup, sehingga kami harus memikirkan bagaimana cara-cara yang harus kita tempuh agar bisa tetap survive. Itu ada biaya kontrakan, biaya listrik, kebutuhan anak dan lain-lain gitu. Di tengah pandemi ini, kami nih pelaku seni budaya ini ternyata tidak berjalan sendiri gitu. Ada peran pemerintah yang membantu kita, tapi tidak juga memberikan ikan saja, tapi dia memberikan kail dan mendorong kita dengan stimulus agar kita tetap bisa melakukan hal-hal kreatif. Kita coba berupaya bagaimana agar musisi-musisi jalanan ini bisa berekspresi kembali, bisa mencari nafkah secara mandiri. Alhamdulillah ya dari Ditjen Kebudayaan sendiri mendampingi Institut Musik Jalanan sejak awal masa pandemi sampai hari ini. Selain ada stimulus bantuan ya, seperti apresiasi untuk pelaku budaya itu sangat menolong. Saya juga mendapatkan itu gitu. Saya mendapatkan bantuan itu, teman-teman IMJ juga mendapatkan itu. Kita mendapatkan bantuan uang tunai. Dampak-dampaknya terasa banget ya, dampak positif yang kita rasakan pada saat pandemi ini. Bantuan-bantuan yang diberikan itu memang langsung ke personil masing-masing. Mas Nadiem, ini video intinya adalah soal kebudayaan. Ya, soal kebudayaan, bagaimana Kemendikbud. Ini kan kita sering sekali masyarakat, saya juga termasuk, kalau mendengar Kemendikbud kita fokus ke pendidikan, padahal ada kebudayaan di situ. Ya, ada kebudayaan, ada Direktorat Jenderalnya sendiri. Nah, ini bagaimana Kemendikbud mendorong kemudian memfasilitasi kebudayaan kita di tahun 2021, termasuk tentu saja bahasa tadi disebutkan. Jadi ini adalah salah satu sektor yang paling terpukul di masa pandemi ini. Jadi kita memfokuskan kepada bagaimana caranya kita bisa membantu sebanyak mungkin seniman dan budayawan mengalami periode yang luar biasa sulitnya. Karena pekerjaan menghilang di berbagai macam sektor kebudayaan dan kesenian. Nggak semua tapi banyak sekali yang terpukul cukup berat. Seperti tadi pengamen-pengamen di jalanan. Jadi kita pertama melakukan dari sisi ekonomi dulu. Kita bisa nggak memberikan sedikit kelegaan lah bagi mereka gitu dari sisi ekonomi dengan berbagai macam bantuan tunai dan bantuan project base kita kepada para seniman dan budayawan. Kedepannya beberapa strategi kita untuk budaya adalah kita harus memastikan bahwa ke depan itu budaya punya manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal di masing-masing tempat. Jadi bagaimana kita bisa membuat budaya itu sustainable dan terus berkembang dan berinovasi adalah untuk bisa memastikan bahwa ada dampak ekonominya terhadap budaya tersebut di masing-masing daerah kita. Yang kedua adalah udah saatnya kita tampil di panggung dunia lebih banyak, Mas Usman. Yeah. Ini adalah salah satu frustrasi saya. Sebelum saya menjadi menteri, salah satu aspirasi saya membangun perusahaan kelas dunia di Indonesia adalah agar kita tuh tampil gitu loh di panggung dunia. Kok Indonesia tuh selalu diremehkan gitu di dunia, itu bikin saya marah dari dulu. Jadinya itu kekayaan kita adalah salah satu sumber daya
kita yang luar biasa. Jadinya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa meningkatkan kapasitas kebudayaan kita dan memamerkannya di panggung dunia. Terakhir dari saya pertanyaan soal pendidikan karakter seperti apa. Ini di tahun 2020 Kemendikbud itu begitu gencar ya mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan karakter buat masyarakat Indonesia. Gimana Mas? Luar biasa penting. Saya nggak bisa mendeskripsikan betapa pentingnya pendidikan karakter itu atau perubahan karakter positif. Masa depan bangsa kita bukan hanya tergantung kolektif kompetensi kita sebagai bangsa, tapi kolektif karakter kita sama pentingnya. Karena kalau kompetensi itu tidak digunakan, tidak didampingi dengan ketangguhan mental, tidak didampingi dengan empati dan rasa cinta sesama manusia, kalau kepintaran itu tidak ditemani dengan spiritualitas, moralitas, bukan hanya toleransi perbedaan, cinta dengan perbedaan. Cinta dengan keragaman, gitu. Makanya program karakter kita itu dipisah beberapa pengembangan karakter di beberapa program. Satu adalah untuk menghilangkan dulu dosa-dosa yang paling parah. Jadi kita ada program 3 dosa. Satu adalah perundungan, bullying. Dua adalah kekerasan seksual. Dan ketiga adalah intoleransi. Intoleransi. Ini 3 harus kita basmi dari semua sistem pendidikan kita. Menarik sekali soal pendidikan karakter, dan itu barangkali yang kita selama ini abai, lebih mengejar kompetensi begitu Mas. Mas Nadiem, ini kami mengumpulkan banyak pertanyaan dari luar. Nah ini dari Rektor ternyata Mas, Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat Darojat. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Menteri, oleh Kemendikbud menghadapi masalah infrastruktur yang belum merata supaya masyarakat punya literasi yang sama di bidang teknologi pendidikan? Pertama, kalau nggak ada jaringan, sama aja bohong. Betul. Jadi itu pertama kita. Fokus gimana caranya mengkoordinasi dengan kementerian lain, di mana itu di bawah mereka, Kominfo, PUPR, dan lain-lain, untuk bisa memastikan, Kemendagri, untuk bisa memastikan bahwa infrastruktur itu ada akses kepada internet. Lalu kedua, tugas kita, jemput bola. Alat TIK, laptopnya siap nggak? Wi-Fi routernya siap nggak? SDM-nya mengerti nggak cara menggunakannya, gitu, laptop-laptop ini dan lain-lain, proyektor dan lain-lain caranya. Nah itu juga. Tapi terus terang ya, kebanyakan yang kita lihat di daerah-daerah manapun, kemampuan untuk belajar teknologi itu luar biasa. Kita baru belajar itu di masa pandemi, Mas Usman. Semua orang tuh selalu stres. Oh, tapi nanti di daerah mereka nggak punya literasi teknologi. Jangan salah kalian. Di mana-manapun itu anak-anaknya yang ngajarin gurunya. Itu anak-anaknya yang ngajarin orang tua. Itu luar biasa. Kalau anak-anak sih nggak usah diajarin. Saya suka lucu, gimana ya mengajarkan? Saya selalu ditanya Mas Usman, gimana cara mengajarkan anak-anak kecil cara menggunakan teknologi gitu. Saya ketawa setiap kali ditanya. Anda belum pernah lihat ya anak kecil menggunakan teknologi ya? Kalau Anda punya anak udah pasti tahu itu jawaban nggak relevan. Anak kecil itu jauh lebih jago menggunakan teknologi daripada kita. Jadinya itu adalah strateginya. Baik Mas Menteri, saya di penghujung ingin meminta closing statement dari Mas Menteri Nadiem. Kira-kira apa yang mestinya kita lakukan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan secara bersama-sama, Mas? Mungkin closing statement saya pendek saja, bahwa pandemi ini telah membuktikan betapa pentingnya kemampuan kreativitas bagi guru dan orang tua. Kemampuan kreativitas dan kemampuan belajar. Jadi itu saya ingin tekankan sekali lagi, bahwa ini adalah partnership, kemitraan antara orang tua dan guru-guru. Ini bukan satunya meng-outsource aja ke satu, gitu. Bahwa jangan sampai kita keluar dari pandemi ini lupa dengan kesadaran yang luar biasa pentingnya ini, bahwa guru plus orang tua yang mau belajar untuk belajar bagaimana cara mengajar anaknya, dan belajar bereksperimentasi dengan berbagai macam platform teknologi maupun metode-metode baru, ini jangan sampai hilang setelah pandemi. Ini mungkin adalah hadiah terbaik dari seluruh bencana yang terjadi di pandemi ini. Orang tua dan guru menyadari bahwa kalau saya tidak belajar, anak saya akan tidak bisa semaju
yang dia bisa. Kalau saya tidak belajar. Jadi kuncinya itu. Jadi itu saja pesan saya. Baik. Terima kasih Mas Nadiem, diskusinya yang sangat mencerahkan, bermanfaat, mudah-mudahan buat kita semua. Dan untuk itu kami akan memberikan semacam cenderamata, apresiasi kepada Mas Menteri atas begitu baiknya, begitu luar biasanya penjelasan dalam diskusi kita tadi. Mari Mas, silakan. Mas, terima kasih. silakan dilihat dulu Mas. Terima kasih. Wah. Mirip nggak Mas? Mirip. Ya. Handal. Iya, baik. Makasih. Terima kasih. Bisa taruh mana? Oh ya. Demikian kuliah umum Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam memperingati Hari Ulang Tahun May Day Indonesia 19 Januari yang bertemakan Reka Cipta Indonesia. Semoga kuliah umum ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Usman Kansong, salam, sampai jumpa kembali. Metro TV